Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Maulana Dajid, NIM 2124110207. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek, yaitu dengan topik yaitu aplikasi toko baju berbasis objek. Jadi laporan ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Sukma Maulana Dajid, NIM 2124110207, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember tahun 2022. Untuk daftar isi sendiri itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 desain sistem, bab 3 kesimpulan, dan juga lampiran. Kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Mencatat setiap transaksi yang terjadi pada proses jual beli adalah sebuah hal yang penting dalam sebuah bisnis. Catatan riwayat transaksi dapat membantu pemilik bisnis dalam melihat pemasukan uang yang telah terjadi. Ada beberapa cara untuk mencatat, yaitu dengan cara manual dan digital. Tetapi dengan mencatat secara manual itu memiliki banyak sekali kekurangan. Di antaranya yaitu kurangnya efisien waktu dan juga berpeluang besar untuk terjadi kesalahan. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk berdasarkan permasalahan tersebut, saya berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi toko baju yang diharapkan dapat memudahkan operator kasir atau admin dalam mencatat transaksi yang terjadi. Untuk ruang lingkup aplikasi ini nantinya hanya akan digunakan oleh operator kasir yang bertugas untuk melakukan pencatatan produk dan transaksi. Aplikasi ini nantinya akan ada beberapa fitur, antara lain adalah fitur lihat produk, tambah produk, edit produk, hapus produk, transaksi, dan juga riwayat transaksi. Untuk distribusi tugas, di sini saya mengerjakan proyek ini secara mandiri atau saya kerjakan tanpa partner. Lanjut ke bab 2, yaitu desain sistem. Gambaran umum sistem. Pada sistem toko baju ini dapat diakses oleh admin yang bertugas melakukan pencatatan data, barang, dan transaksi pada pemesanan produk dengan beberapa fitur yang telah disediakan pada sistem yang telah saya buat. Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah admin dalam mencatat data, barang, dan transaksi. Fitur yang tersedia pada sistem toko baju sebagai berikut. 1, yaitu mengelola produk. Admin yang bertugas melakukan pendataan produk. Operator atau admin yang bertugas bisa mengakses beberapa fitur seperti melihat produk, menambah produk, mengubah data produk, dan menghapus produk. Yang kedua itu ada mengelola transaksi. Pada fitur ini, admin bertugas untuk mencatat proses transaksi menggunakan fitur transaksi. Pada fitur transaksi, admin diharuskan untuk mengisi beberapa data, antara lain ID transaksi, nama pelanggan, ID produk, dan jumlah produk. Selanjutnya ada bisnis proses, model, dan notasi. Untuk bisnis prosesnya itu yaitu seperti ini. Jadi, operator kasir akan melakukan entry data produk dan akan masuk ke database data produk. Dan jika akan entry lagi, jika yes, maka akan entry data produk lagi, dan jika no, maka akan berhenti. Nah, sedangkan untuk yang mengelola transaksi, operator kasir akan melihat produk terlebih dahulu, melihat produk pada database produk ya, dan akan memilih produk. Setelah itu, nah jika tidak ingin beli maka langsung di end atau selesai. Dan jika ingin melakukan pembelian maka lanjut ke transaksi, dan data transaksi akan tersimpan pada database transaksi, dan jika selesai maka akan di end atau selesai. Jika ingin melihat riwayat transaksi maka diarahkan ke riwayat transaksi. Seperti itu. Jika selesai dan ingin membeli lagi maka bisa ke arah melihat produk lagi. Terus seperti itu berputar tadi. Lanjut ke diagram objek. Diagram objek adalah diagram yang menggambarkan objek-objek dan saling terhubung dalam satu titik waktu pada sebuah sistem. Jadi seperti ini ya untuk diagram objek dari sistem aplikasi toko baju. Di operator kasir melakukan transaksi dan dilanjutkan ke produk, dan yang dibeli adalah kemeja contohnya. Sama seperti yang transaksi yang kedua dan yang ketiga. Lanjut ke kelas diagram. Jadi kelas diagram ini adalah
hubungan antar kelas-kelas. Jadi riwayat transaksi ini memiliki hubungan dengan transaksi, sedangkan transaksi juga memiliki hubungan dengan lihat produk dan seterusnya. Jadi seperti itu. Seperti ini. Pada aplikasi yang saya buat terdapat beberapa kelas yang sering berhubung, yaitu hubungan antara kelas yang ada pada aplikasi yang saya buat adalah asosiasi. Jadi asosiasi itu adalah hubungan antara objek. Dalam asosiasi, hubungan di antara objek menentukan apa dan dapat menyebutkan instansi objek lain melakukan tindakan atas namanya. Contoh pada aplikasi saya terdapat kelas tambah produk dan yang memiliki hubungan asosiasi dengan kelas get produk. Di tambah produk memiliki hubungan dengan lihat produk. Ini memiliki hubungan. Lanjut ke ERD. Jadi pada ERD atau database yang saya buat ini ada dua entity saja, yaitu entity produk dan juga entity transaksi. Nah, di sini kok ada nama pelanggan. Kenapa saya tidak membuat entity pelanggan sendiri? Nah, karena menurut saya untuk sebuah program kasir, jika kita membuat entity pelanggan itu malah tidak efisien karena kita perlu menginput data pelanggan terlebih dahulu. Jadi tidak cocok untuk program kasir menurut saya. Lanjut ke running program. Akan langsung ke program yang telah saya buat. Nah, jadi seperti ini akan coba saya run. Kita lihat terlebih dahulu seperti apa tampilan dari program yang telah saya buat saat di run. Cukup lama. Ya, seperti ini tampilan dari program yang telah saya buat setelah di run. Dia akan ada beberapa menu di sini, yaitu ada menu transaksi, riwayat transaksi, dan juga produk. Nah, pada menu produk ini ada submenu yaitu lihat produk, tambah produk, edit produk, dan juga hapus produk. Kita mulai dari yang menu produk, submenu lihat produk. Kita klik. Nah, jadi pada lihat produk ini hanya bertujuan untuk menampilkan data produk yang telah disimpan. Saya tampilkan. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu adalah tambah produk. Jadi pada fitur tambah produk ini, kita akan menginput data atau menambahkan produk ya. Jadi misal, kita lihat terlebih dahulu ya lihat produknya. Apa saja yang belum. Kita saja. Nah, di sini ID produk satu belum ada. Oleh karena itu saya akan buat ID produk 1. Nama produknya misal kaos bola. Harga produk misal 55.000. Klik tambah, maka akan ada muncul produk baru telah tersimpan. Dan jika kita lihat pada lihat produk, maka kita klik tampilkan akan bertambah. Seperti itu. Lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu adalah fitur edit produk. Pada fitur edit produk ini berguna untuk mengubah data produk. Misal yang ingin kita ubah ID yang kaos bola ini dengan ID produk yaitu 1 dan kita ingin mengubah nama produknya menjadi kaos Madrid misal. Dengan kemeja batik misal. Dengan harga
harga produknya di sini kan 55.000, misal 100.000. Kita perbarui, nah maka akan muncul pembaruan telah disimpan. Dan jika kita refresh lagi ya, maka akan berubah, kemeja batik berubah. Yang sebelumnya adalah kaos bola menjadi kemeja batik. Lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu adalah fitur hapus produk. Jadi pada fitur hapus produk ini, yaitu berguna untuk menghapus produk, tapi hanya dilihat dari ID produknya saja. Misal di sini saya ingin menghapus produk kemeja batik dengan ID produk itu 1. Nah, jika kita masukkan ID produknya 1, setelah itu kita klik hapus, maka akan muncul produk terhapus. Dan pada fitur di produk, jika kita tampilkan, maka akan hilang data dengan ID produk tersebut. Seperti itu. Lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu fitur transaksi. Nah, pada fitur transaksi ini kita disuruh untuk memasukkan ID transaksi, nama pelanggan, ID produk, jumlah produk. Misal di sini saya ingin membeli sebuah baju olahraga dengan ID produk itu 7, maka di sini ID produknya saya pilih 7. Untuk ID transaksinya di sini misal 7. Dan untuk nama pelanggannya misal Firza. Dan untuk jumlah produknya saya ingin beli sejumlah 1. Dan jika kita klik selesai, maka seharusnya data ini akan tersimpan ya. Sudah selesai, nah maka akan tertulis transaksi berhasil. Dan untuk mengeceknya itu menggunakan fitur riwayat transaksi. Jadi ini, nah kita tampilkan. Nah maka di sini akan ada data yaitu tadi ya ID transaksi. Terus juga ada nama pelanggannya, baju olahraga harga 50.000, dan karena di sini beli 1 maka total harganya juga 50.000. Seperti itu. Mungkin itu tadi ya untuk sekilas demo atau pembahasan tentang interface-nya saja. Kita lanjut ke codingannya, ke programnya. Kita mulai dari yang melihat produk terlebih dahulu. Jadi pada yang fitur lihat produk tadi itu, di sini saya menggunakan web form. Jadi web form ya. Jadi cara membuatnya itu mudah. Kita klik kanan pada logo baju ini. Setelah itu di sini ada add, setelah itu new item. Nah ini kita pilih web form, nanti ada web form. Nah ini web form. Tapi karena saya sudah membuatnya jadi tidak perlu. Nah di sini itu untuk pembuatan navigasinya atau navigasi itu yang ini ya. Ya ini navigasi, mulai ini menu-menu ini itu menggunakan Bootstrap, bantuan dari Bootstrap. Lanjut ke, nah di situ kan ada button ya. Nah ini button tampilkan. Nah itu saya menggunakan ya menggunakan button yang di sini itu buttonnya ini terhubung dengan lihat produk.aspx.js. Nah untuk memunculkan ini yaitu dengan klik kanan, setelah itu view code, dia akan muncul di sini. Nah akan muncul ini. Dan di sini kenapa kok bisa muncul database? Nah di sini saya sebelumnya menggunakan npm-SQL. Untuk menggunakan npm-SQL ini, kita klik reference pada Solution Explorer, klik kanan, dan di sini ada manage NuGet package. Nanti kita akan coba aja ya. Di sini kita bisa cari nanti
npg SQL untuk menginstalnya jika belum punya. Tapi karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu. Nah, itu. Di sini saya juga, karena saya menggunakan npg SQL, maka saya menggunakan using npg SQL. Seperti itu. Dan di sini untuk namespace-nya menggunakan toko baju. Dan di sini saya juga menggunakan partial class. Dan nah ini tadi kan di sini terhubung ya antara on click sama dengan button select klik. Nah ini terhubung dengan potato void button select klik. Seperti itu. Dan untuk menghubungkannya dengan database itu menggunakan using npg SQL connection sama dengan new npg SQL connection. Setelah itu kita masukkan alamat dari database kita. Itu server sama dengan localhost, port sama dengan 5432, database sama dengan Postgre, user ID sama dengan Postgre, password sama dengan 1234568. Setelah menghubungkan dengan database ya, setelah itu di sini kita memasukkan connection open cmd connection, dan di sini ada cmd comment text. Nah, pada comment text ini kita masukkan apa ya? Kalau misal di database kan kita mau membuat select from product, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita isikan pada comment text itu seperti itu, agar bisa memunculkan data seperti pada database. Oh ya, sebetulnya saya sudah membuat dua entity tadi ya, yaitu produk dan juga transaksi. Dan untuk ID ini ada ID produk. Jadi ID produk pada tabel transaksi ini menjadi foreign key. Jadi seperti itu. Itu codingan tadi. Maka jika ini kita run ya, setelah itu kita klik tampilkan, maka akan secara otomatis membuka database yang ada pada tabel produk. Karena pada comment text-nya itu menggunakan select bintang from product. Seperti itu. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tambah produk. Pada tambah produk ini sama ya, saya menggunakan npg SQL, satu public partial class, dan di sini untuk tambah produk ini berhubung ya, jadi button pada tambah produk itu berhubung dengan button pada tambah produk.asp.cs menggunakan btn insertion click. Dan di sini ada juga using npg SQL connection untuk menghubungkan program ini dengan npg dengan SQL atau dengan database yang sudah saya buat. Dan di sini untuk comment text-nya itu beda dengan tadi. Kalau tadi kan select bintang from product, itu guna untuk melihat data yang ada pada tabel produk. Sedangkan di sini comment text-nya itu insert into, yaitu menambahkan value pada tabel produk. Seperti itu. Dan untuk di sini ada parameter add cmd.parameter add new npg SQL parameter, dan di sini ada id product convert to integer tmp txt mp id product.txt. Jadi pada yang ini, yang tambah produk.aspx ini kan di setiap kita menginputkan data pada text box itu akan terhubung dengan txt mp id product yang secara otomatis akan terhubung lagi dengan yang di sini id product. Dan karena inputan yang ada pada tambah produk itu adalah string ya, string. Jadi perlu di convert pada tambah produk.asp.cs. Jadi perlu di convert integer pada ID produknya agar bisa integer, karena kan di database sendiri untuk
ID produk itu harus integer kan, nah ini integer. Oleh karena itu kita convert terlebih dahulu ke integer. Sama halnya dengan yang harga produk, harus dikonvert ke integer. Sedangkan yang nama produk itu tidak perlu karena sudah string. Ini seperti ini. Dan jika program ini berhasil, maka akan ada tulisan produk baru telah tersimpan. Seperti itu. Akan saya coba lagi ya biar menjadi bukti. Saya menambah produk, jadi produk 1, nama produk misal kaos kaki dengan harga produk misal 25.000. Maka akan secara otomatis masuk ke database-nya. Kalau kita cek di sini, dia akan masuk ke database-nya. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu edit produk. Pada edit produk ini sama kayak tadi. Nanti edit produk ini akan terhubung dengan edit produk yang ada pada .SPX. Jadi pada sama kayak tadi ya ini. Jadi pada waktu di input nanti akan terhubung dengan yang ada pada edit produk .ASP.js. Sama di sini juga dihubungkan ya menggunakan npgsql. Jadi programnya akan terhubung dengan database. Setelah itu untuk comment text-nya di sini adalah update product set. Kalau tadi kan insert into, kalau ini update product set. Karena ingin mengubah data. Sama kayak tadi di sini karena ID produk itu harus integer, maka harus dikonvert terlebih dahulu. Dan jika program ini berhasil, maka akan tertulis pembaruan telah disimpan. Nah, saya coba. Di sini kaos kaki akan saya ubah edit produk. 1, nama produk akan saya ubah menjadi kaos polos dengan harga 35.000. Perbarui, maka akan muncul pembaruan telah disimpan. Jika kita cek tambah produk, maka akan berganti kaos polos. Seperti itu. Lanjut ke hapus produk. Hapus produk. Nah, ini hapus produk ya, sama untuk navigasinya menggunakan bootstrap. Lanjut ke yang di sini ada text box, pada edit produk itu ada text box, dan text box itu akan terhubung dengan yang ada pada hapus produk.aspx.js. Jadi ini akan terhubung dengan yang ada di sini. Ini sama ya, akan dihubungkan dengan database menggunakan ini using npgsql connection sama dengan npgsql connection. Dan ini alamat dari database-nya. Dan di sini yang beda adalah cmd comment text-nya. Kalau tadi itu ada insert into, ada select, dan di sini itu delete guna untuk menghapus produk. Dan jika datanya ini, oh ya di sini juga kan tadi kan inputannya itu berupa string, maka harus di-convert terlebih dahulu ke integer. Dan jika programnya berhasil, maka akan muncul teks yaitu produk telah terhapus. Akan saya coba. Misal saya ingin menghapus produk yang memiliki ID produk 1. Push to push. Maka akan muncul produk terhapus. Dan otomatis akan terhapus juga. Jadi seperti itu. Lanjut ke yang selanjutnya itu adalah fitur transaksi. Ini transaksi hampir sama sebenarnya. Fitur transaksi ini hampir sama dengan fitur tambah produk. Sama persis.
menggunakan sama persis ya. Jadi hanya mengganti yang di input saja. Di sini yang diinput itu adalah ID transaksi, nama pelanggan, ID produk, dan juga jumlah produk. Dan untuk integer ini disesuaikan dengan yang ada pada database. Dan kenapa saya tidak menginputkan date ini ya, atau tanggal? Karena saya di sini itu menggunakan date default now. Jadi tanggalnya itu secara otomatis akan terisi dengan sendirinya sesuai dengan tanggal yang ada pada laptop kita atau pada PC kita. Jadi tidak perlu mengisi tanggal. Dan sama sebenarnya. Untuk comment text-nya juga sama, yaitu insert info. Dan di sini jika berhasil maka akan tertulis transaksi berhasil. Akan saya coba. Misal saya ingin membuat ID transaksinya 6 dan nama pelanggannya misal Wahyu. ID produknya misal ada produk apa aja di sini? Ada produk misal beli sepatu olahraga dengan ada produk 5 jumlah 1 jumlah 2 lah. Maka beli kita klik selesai, maka jika berhasil maka akan tertulis transaksi berhasil. Dan kita cek di riwayat transaksinya. Nah, akan berhasil di sini ya. Olahraga dengan harga 210.000 beli 2 maka dibayarnya harus 420.000. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu adalah fitur dari riwayat transaksi. Pada fitur riwayat transaksi ini sama dengan pembuatan yang fitur lihat produk persis. Di sini ada button saja dan di sini ada on click button select click yang akan terhubung dengan transaksi.aspx.cs. Ini. Nah, sama kayak tadi, hanya bedanya itu hanya ada pada comment text-nya saja. Jadi pada comment text-nya ini yang membuat beda adalah di sini tuh ada join. Karena kan kalau kita lihat pada database-nya itu, kalau kita select bintang from transaksi aja, itu yang muncul cuma gini aja gitu. Cuma begini saja. Bentar. Cuman ada ID transaksi, nama pelanggan, tanggal, ID produk, jumlah produk. Karena saya ingin memunculkan nama produk dan juga harga yang harus tiba, harga total gitu, maka menggunakan join. Menggunakan join. Di sini ya join. Di from product P kita inisialkan P, setelah itu join dengan tabel transaksi yang diinisialkan T on ID produk pada tabel produk itu sama dengan ID produk pada tabel transaksi. Seperti itu. Maka untuk yang ditampilkan di sini ada ID transaksi, tanggal, nama produk, harga produk, dan jumlah produk, dan harga produk, serta total harga yang diambil dari harga produk dikali harga produk dikali jumlah produk. Jadi total harga itu didapatkan dari harga produk dikali jumlah produk. Dan coba saya run di sini. Ya, nanti munculnya seharusnya akan seperti ini ya, ada harga, jumlah, harga. Dan sebenarnya ini sudah bisa ya kita kopikan, misalnya ini kita kopikan ke
yang ada pada program ini. Persis itu. Nah, jika kita run ya, nanti akan muncul seperti ini. Dua transaksi. Dan jika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ini kan sama ya kayak tadi. Ada edit transaksi, tanggal pembelian, nomor produk, harga, jumlah, dan total harga. Sama kayak yang ada pada aplikasi web ini ya. Ada edit transaksi, tanggal pembelian, nama pelanggan, nama produk, harga, jumlah, dan juga total harga. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan terkait dari belum. Di sini ada kesimpulan. Di kesimpulannya adalah aplikasi toko baju merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan operator kasir dalam mencatat transaksi yang terjadi. Ada banyak fitur yang tersedia pada aplikasi ini, mulai dari fitur mengolah data produk sampai mengolah data transaksi. Aplikasi ini juga tergolong sederhana. Pada saat terjadi transaksi, operator tidak perlu melakukan input pelanggan terlebih dahulu. Operator hanya perlu mengisi nama pelanggan pada saat melakukan transaksi. Banyak fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Banyaknya fitur ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dari operator kasir. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C# dengan konsep OOP atau pemrograman berorientasi objek. Dan konsep OOP yang saya terapkan dalam pembuatan kode program adalah partial. Partial class sendiri adalah konsep dari OOP yang berfungsi untuk membagi kelas struct, interface maupun metode menjadi dua atau lebih. Hal ini dapat mempermudah saya untuk mengerjakan proyek. Itu saja kesimpulan dari laporan yang saya buat. Diharapkan agar aplikasi toko baju yang saya buat ini dapat berguna untuk operator kasir dalam melakukan pekerjaannya. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.